Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya ikhwah. Masih kita membahas ya sebuah pengantar sebelum mempelajari kitab Bidayatul Mujtahid li Ibnu Rushd Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kita sekarang masih di poin yang kelima, yaitu pengenalan terhadap imam-imam madhab, ya, biografi ringkasnya, kemudian madhab mereka tersebar di mana, kitab-kitab rujukannya apa, dan apa saja mustalahat yang khusus yang ada pada masing-masing madhab. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil mazhab Al-Hanafi ya secara tartib zamani. Yang kedua kita ambil mazhabnya Al-Imam Malik atau mazhab Maliki. Nah, beliau adalah pendiri mazhab ini. Nama asli beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi min qabilati Dhi Asba Al-Yamaniyah, ya, wa jadduhu Abu Amir min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Malik bin Anas beda dengan Anas bin Malik, ya. Kalau Anas bin Malik itu sahabat, ya. Imam Malik ya adalah, kalau kita telusuri nasabnya, beliau nasabnya ke Yaman, beliau, ya. Beliau lahir pada tahun 93 Hijriah, ya, di zaman ya Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan, ya, di zamannya Abdul Malik ibn Marwan, anaknya Abdul Malik ibn Marwan itu Sulaiman. Nah, beliau tinggal atau lahirnya di sebuah daerah namanya Marwah, ya, sekitar ya berapa ratus kilo gitu dari kota Madinah. Nah, kakek beliau adalah Malik ibn Abi Amir, ya, salah seorang sahabat, ya. Dia dari kalangan sahabat kakeknya, Malik ibn Abi Amir, ya. Malik ibn Abi Amir. Baik. Ya. Kemudian beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Ya. Imam Malik memiliki banyak sekali guru, ya. Bahkan di sebagian kitab, ya, disebutkan bahwasanya guru beliau itu sampai tis'umi'ati syekh, 900 guru. Gurunya saja 900 gitu. Ya, 300-nya dari kalangan tabi'in, 600-nya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi beliau ini bergurunya kepada sekitar 900 orang gitu. Nah, tapi yang paling terkenal dari 900 orang itu, ya, beliau paling banyak mengambil ilmu dari Nafi', ya, Imam Nafi', Maula Ibnu Umar, ya. Ya, budaknya Ibnu Umar. Ya, kemudian beliau juga mengambil ilmu paling terkenal itu dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Ya, antum sering dengar itu Imam Az-Zuhri. Juga beliau sering mengambil ilmu dari Ibnu Dzakwan, ya, ilmu pakar qiraat. Nah, kemudian murid-murid beliau, ya, murid-murid beliau di kitab disebutkan dalam kitab Ar-Ruwat an Malik bin Anas, itu murid-murid beliau itu sampai jumlahnya 1000 orang. Muridnya doang, ya. Belum murid dari murid-muridnya, gitu, ya. Jumlahnya sampai lebih dari 1000 orang. Ya, di antara murid-murid beliau yang paling terkenal itu ya itu yang ya apa namanya? Misalkan Abdullah bin Wahab, ya, Abdullah bin Wahab itu yang paling terkenal. Kemudian ada Al-Imam Al-Auza'i, ya, Al-Imam Al-Auza'i ini kawan beliau, ya, tapi juga berguru kepada beliau, Al-Imam Al-Auza'i. Kemudian ada Imam Al-Laits, ya, Laits bin Sa'ad, ya. Kemudian ada ya Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya. Kemudian As-Sufyanain, ya, dua Sufyan, ya, juga belajar dari beliau, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Kemudian ada ya Ibnu Majishun. Ya, untuk kita akan banyak mendengar pendapat beliau nanti dalam kitab Bidayatul Mujtahid, pendapatnya Ibnu Al-Majishun, berarti beliau Maliki gitu. Ya, karena Ibnu Rushd adalah orang Maliki, maka ya ucapan-ucapan Ibnu Al-Majishun yang akan sering kita dengar nanti. Ya. Kemudian ada pendapatnya Yahya, ya, Ibn Yahya Al-Laitsi. Ya, ada juga nanti kita bahas Abu Bakar Az-Zuhri juga, ya, bukan Ibnu Syihab, ya, ada Abu Bakar Az-Zuhri, ya, itu juga akan kita ya bahas juga nanti insyaallah di kitab Bidayatul Mujtahid ini. Kemudian mazhab ini sendiri, mazhab Maliki ini nyebarnya di mana? Dia banyak nyebarnya di bagian Syamal Afrika, ya, bagian utara Afrika, ya, wa gharbiha wa wasliha, juga di bagian Afrika bagian barat dan Afrika bagian tengah. Walahu intishar fil Hijaz, dan juga ya, banyak tersebar di Hijaz, ya, di Mekah, Madinah dan sekitarnya. Nah, baik. Kemudian langsung kita masuk ke Ahammu al-Kutub, ya, Ahammu Kutubil Madhab al-Maliki, kitab yang paling penting dalam madhab Maliki. Ya, artinya kitab apa saja yang menjadikan rujukannya,
Yang kurang belum pembahasan di sini adalah masadirul adillahnya, belum di sini, ya. Masadirul adillah itu maksudnya sumber-sumber dalilnya. Sebelum kita masuk ke situ, ya kita sampaikan dulu ada beberapa madrasah, ya, pusat dari mazhab Maliki. Ya, pusat dari mazhab Maliki itu, ya, yang pertama di Madinah. Ini induknya di sini. Ya, ya ini induknya. Ya, dikenal dengan nama Al-Madrasah Al-Madaniyah. Kemudian di Mesir juga ada namanya Al-Madrasah Al-Misriyah. Ya, kemudian yang ketiga ada namanya Madrasah Al-Iraqiyah. Kemudian yang keempat ada namanya Al-Madrasah Al-Maghribiyah. Yang kelima Al-Madrasah Al-Andalusiyah. Ya, ini 5 pusat dari mazhab Maliki. Ya, jadi kalau orang dulu ingin belajar mazhab Maliki, dia perginya ke salah satu dari 5 tempat tadi. Ya, di situ ada halaqah-halaqah yang memang mengajarkan mazhab Maliki. Baik. Kemudian kita masuk ke karya-karyanya sekarang. Apa saja kitab-kitab rujukan? Yang pertama adalah kitab Risalah berbentuk nazam, karangannya Abu Zaid Al-Qayrawani. Ya. Ya, ini judulnya adalah Risalah. Ya. Ya, yang paling terkenal adalah, ya, syarahnya adalah yang paling terkenal, Al-Fathur Rabbani, ya, syarah Nadmur Risalah. Ya, karangannya ya Muhammad Asy-Shinqiti. Ya, kitab Ar-Risalah ini. Taib. Yang tidak disebutkan di sini kitab Al-Muwatta, ya. Yang mana Muwatta ini kan karya yang paling terkenal dari imam mazhabnya. Ya, Muwatta Imam Malik, ya. Muwatta itu banyak, ya. Muwatta yang paling terkenal adalah Muwattanya Imam Malik. Ya, kenapa nggak disebutkan di sini? Mungkin karena Muwatta Imam Malik itu adalah, ya, kumpulan, dia ada fikih, ada hadis juga di situ. Ya, nggak kayak kitab-kitab yang lainnya. Baik. Ya, kemudian ada kitab Mukhtasar. Kalau dikatakan kitab Mukhtasar, itu kitabnya, ya, Mukhtasar itu ada 3 nanti. Mukhtasar Al-Kabir, Mukhtasar Al-Ausat, sama Mukhtasar As-Sagir. Ya. Ini namanya kitab Mukhtasar. Baik. Karangannya Khalil, Al-Khalil. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya ada kitab apa lagi di situ? Khalil tadi maksudnya Khalil ibnu Ishaq, ya. Khalil di situ maksudnya Khalil ibnu Ishaq. Kemudian ada kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, ini yang anak kasih tanda untuk hafalkan, ya. Al-Mudawwanah Al-Kubra. Kemudian tadi kitabnya Mukhtasar Khalil tadi, ya, dihafalkan juga, yang anak kasih warna ini dihafalkan. Mukhtasar Khalil itu syarah yang paling terkenalnya itu Syifaul Ghalil. Ya. Ditulis di sini, ya. Syekh Ibnu Ghazi, enggak? Nah, ini kita ambil saja Jawahirul Iqlil, ya. Jawahirul Iqlil yang paling bawah. Nah, Jawahirul Iqlil ala Mukhtasar Khalil, karangannya Shalih Al-Azhari. Jawahirul Al-Iqlil. Ya, ada juga syarah Dardir, ya. Ya, tapi inilah yang paling masyhur, ya. Baik. Kemudian kalau tadi yang antum harus hafalkan, yang nggak usah hafalin semua, ya, hafalin beberapa saja. Kalau syarah risalahnya Ibnu Zaid Al-Qayrawani tadi, atau menghafalkan nama kitabnya Risalah namanya. Kemudian syarah yang paling terkenal itu Al-Fawaqihud Dani. Al-Fawaqihud Dawani ala Risalah Abi Zaid Al-Qayrawani. Ya, di urutan ketiga dia. Syarah urutan ketiga. Nah, ya, karangannya Nafrawi. Ya, karangannya Nafrawi. Baik. Kemudian selain Al-Mudawwan Al-Kubra ada At-Talqin, kemudian ada Al-Kafi fi Fiqh Al-Madinah, ada Az-Zakhirah. Nah, ini Az-Zakhirah. Ya, Az-Zakhirah ini dihafalin. Az-Zakhirah itu, ya, ada di 2 dari bawah. Kitab Az-Zakhirah judulnya. Kitab Az-Zakhirah ini, ya, juga salah satu rujukan, ya. Ya, kitab rujukan juga dalam, ya, fikih Maliki. Ya, judulnya Kitab Az-Zakhirah, karangannya Ahmad Al-Qurrafi.
Ya, kitab Az-Zakhirah ini para ulama mengatakan dia adalah min ajalli kutubil Malikiyah. Ya, kitab fikih Maliki yang paling mulia, yang paling bagus katanya. Kenapa? Karena luas sekali ya, kitab ini. Ya. Kitab ini adalah ensiklopedia dia bentuknya. Ana lupa berapa jilidnya. Yang jelas di dalam kitab ini ada 5 kitab dia. Ya, kitab Zakhirah ini mengandung 5 kitab. Ada kitab Al-Mudawwanah tadi, itu Al-Mudawwanah Al-Kubro tadi. Ya, kalangan Imam Malik juga ya. Al-Mudawwanah Al-Kubro, di situ dikumpulkan di situ kitab ya Al-Mudawwanah Al-Kubro, kemudian ada kitab At-Talqin, ada kitab Ar-Risalah juga di situ. Kitab induk gitu. Jadi kalau antum ya, ingin mendalami mazhab Maliki, ya, cari aja kitab Az-Zakhirah ini. Sudah insyaallah sudah ya sebagian besar pendapat mazhab ada di situ. Ya, jadi pendapat yang kitab yang besar sekali dia. Kalau antum baca langsung Risalah Ibnu Abi Zaid tadi, itu bentuknya nazam, jadi sedikit faedah yang antum bisa dapati. Maka kalau mau yang luas, ya, nah, kalau istilahnya para ulama itu yurwil golil, menghilangkan kehausan, ya antum baca kitab Az-Zakhirah. Ini yang paling bagus, yang paling luas maksudnya. Taib. Kemudian kitab Al-Qadha, kitab Al-Qadha ini bentuknya dia kumpulan fatwa-fatwa ya. Misalkan karangannya Al-Baji, Fusulul Ahkam, hafalkan itu. Ya, Fusulul Ahkam li Abil Walid Al-Baji, ulama abad keempat. Ya, Fusulul Ahkam judul kitabnya. Ya, Fusulul Al-Ahkam. Nah, kemudian apalagi yang teman hafalkan di sini? Muwatta Imam Malik, ya. Muwattanya Imam Malik. Ya, riwayatnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan riwayatnya Yahya Al-Andalusi. Ya. Jadi Muwattanya Imam Malik itu diriwayatkan oleh murid yang berbeda-beda. Gitu. Muridnya berbeda-beda meriwayatkannya. Nah. Baik. Kemudian ada kitab Ahkamul Quran. Nah, ini juga Ahkamul Qurannya Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi Al-Maliki ya, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu yang sufi, tokoh sesat sufi itu. Nah, kemudian ada udah itu aja. Ya, kasih tanda ini aja saja antum yang hafalkan ya. Antum silahkan screenshot di situ. Hafalkan yang dikasih warna saja. Taib. Kemudian selanjutnya ya, apa saja mustalahat dalam mazhab Maliki? Kalau dikatakan Al-Madaniyun itu perawinya Imam Malik, ya. Para perawinya Imam Malik diantaranya adalah Ibnul Majishun, Ibnu Nafi. Kalau dikatakan Al-Misriyun itu ulama-ulama Mesir, yaitu Ibnul Qasim, Ashhab Az-Zuhri, ya, Asbagh. Dikatakan Al-Iraqiyun berarti ulama-ulama Irak, contohnya Ibnul Jallab, Al-Abhari. Al-Maghribah berarti ulama-ulama dari Maghrib, itu Al-Baji tadi, Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd ini dianggapnya dari Maghrib dia. Dan Ibnu Abdul Bar. Nah, Al-Mutaqaddimun itu ya ulama-ulama sebelum abad ketiga. Ya, sebelum zamannya Abu Zaid Al-Qayrawani. Abu Zaid Al-Qayrawani ini beliau tokoh sentral dia ya. Ya, tokoh sentral dari mazhab ya Maliki setelah imam-imam mazhab yang lain. Baik, kalau dikatakan mutaakhirun berarti ulama-ulama setelah zamannya ya Abu Zaid Al-Qayrawani. Nah, kemudian kalau dikatakan Al-Qadiyan, dua qadi, ya, dikatakan maksudnya adalah Ibnu Qassar dan Abdul Wahhab. Tapi kalau dikatakan Asy-Syaikhan, Ibnu Abi Zaid dan Al-Qabisi. Hafalkan. Pada mazhab Hanafi tadi, Asy-Syaikhan itu maksudnya adalah ya, Imam Abu Hanifah dengan Abu Yusuf. Gitu kan? Itu Asy-Syaikhan dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, Syaikhan itu maksudnya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani tadi sama Al-Qabisi. Nah, kemudian kalau dikatakan Al-Muhammadani, dua Muhammad, Muhammad Al-Mawazi dan Muhammad Ibnu Sahnun, ya salah seorang perawinya. Baik. Kalau dikatakan Al-Kitab, kitab induk dalam mazhab Maliki, itu kitab maksudnya kitab Mudawwanah, ya, kitab Al-Mudawwanah, karangannya Suhnun, itu kitab induk. Ya. Jadi kalau antum belajar fikih Maliki, yang pertama antum belajar Muwatta dulu. Baru kemudian kitab Al-Mudawwanah Al-Kubro ini. Kitab Al-Mudawwanah ini ya karangannya As-Suhnun tadi, ya, karangan Suhnun Ibn Sa'id At-Tannuqi. Kemudian Al-Ummahat. Al-Ummahat itu kitab-kitab ini, Al-Mudawwanah, Al-Mawaziyah, Al-Atabiyah dan Al-Wadihah.
Ad-Dawawin, Balaghatu Malik, ya, Balaghatu Malik, ya, ucapan Imam Malik tentang hadis, Balaghani kada wa kada, dan seterusnya. Ahsan, ya, Taqsimus Sunnah. Dalam mazhab Maliki sunnah itu dibagi menjadi beberapa, ada sunnah, ada mustahab, ada nafilah. Walau, ada dikatakan walau, itu maksudnya ada khilaf dalam mazhab. Ya, ada khilaf. Ya, walau. Tapi kalau dikatakan wa'in, ya, kalau dikatakan wa'in, itu berarti ada khilaf di luar mazhab. Ya, jadi berarti dalam mazhab Maliki ini sepakat. Gitu. Tapi kalau dikatakan jumhur, ya, itu jumhur itu maksudnya ya kebanyakan perawinya Imam Malik. Jadi bukan kebanyakan ulama Maliki ya, enggak. Tapi perawinya Imam Malik, artinya yang meriwayatkan ucapan Imam Malik. Imam Malik nggak menyampaikan langsung ya kepada kita, tapi melalui perantara orang-orang. Orang-orang ini namanya perawi Imam Malik. Kemudian kalau dikatakan muttafaq alaih, ya muttafaq alaih itu maksudnya yang disepakati oleh ulama mazhab mereka. Ya, kemudian kalau ijma, berarti ya ijma ulama Malikiyah dan ulama yang selain Malikiyah juga. Nah, kalau dikatakan ar-riwayat, nih hafalkan. Kalau dikatakan ar-riwayat itu maksudnya ucapan Imam Malik saja. Nah, tapi kalau dikatakan al-aqwal, ucapan-ucapan itu maksudnya aqwal ashab, ya, ucapan dari pengikut-pengikutnya Imam Malik, murid-muridnya Imam Malik. Kemudian udah itu aja ya. Nah, alfadhut tarjih. Ya, kalau dalam mazhab Maliki, kalau ingin merojihkan sesuatu, mereka mengatakan, misalkan disebutkan persisian ini dan ini, beliau katakan wal masyhuru indana. Nah, itu berarti beliau merojihkan pendapat itu. Wal rajih wal ashhar wal zahir wal sahih wal asah wal madhab fi hadhil mas'alah, al halal misalkan, atau al mu'tamad, al ma'ruf, atau al muftabih, jaru alaihi al amal, al ashbah, al mukhtar, as sawab, al haq. Nah, ini namanya alfadhut tarjih. Alfadhut tarjih itu lafaz-lafaz yang menunjukkan kalau dalam mazhab Maliki itu adalah pendapat yang rajih, ya. Itu adalah pendapat yang dirajihkan atau yang dianggap kuat dalam mazhab itu. Nah, ya, ini dia ya, sebagian mustalahat, istilah-istilah yang dipakai di dalam ya mazhab ya, dalam mazhab Al-Maliki, mazhabnya Imam Malik. Ya, tentunya banyak istilah-istilah lain yang tidak disebutkan di sini. Ini hanya ya sebagian saja dari istilah-istilah yang ada. Ya, apalagi berkaitan dengan al-fasid, al-batil, al-zahir, al-munkar dan sebagainya, masih banyak yang belum disebutkan. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga dalam mazhab Maliki itu ada istilah al-qadi. Ya, kalau dikatakan al-qadi itu maksudnya al-qadi Abdul Wahhab. Ya, al-qadi Abdul Wahhab itu penulis kitab Al-Ma'unah. Kemudian Asy-Syaikhan tadi yang teman hafalkan tadi, Asy-Syaikhan itu maksudnya Ibnu Abu Zaid ya, Al-Qayrawani sama ya Ibnu Al-Qabisi ya, Ibnu Al-Qabisi. Baik, Ibnu Al-Qabisi ini juga kadang dikatakannya Abu Bakar Al-Abhuri. Nah, jadi yang dimaksud dengan Syaikhan itu imma Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani atau imma Abu Bakar Al-Abhuri. Dua orang itu. Ya, bisa salah satunya. Baik. Itu dia ikhwah sekilas tentang istilah-istilah dalam mazhab Maliki. Ini tentu sangat ringkas sekali ya. Untuk perinciannya nanti kita bahas di ilmu tarikh al-fiqh. Nah, di kesempatan selanjutnya insyaallah taala kita akan ambil mazhab kita, itu mazhab Syafi'i, mazhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, apa saja atau ya di mana penyebaran mazhabnya, siapa pendirinya secara ringkas, dan apa saja kitab-kitab rujukan serta istilah-istilah yang khusus dipakai dalam mazhab ya Syafi'i. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.